Terima kasih Anda masih setia bersama Jurnal 9. Perekonomian di Jawa Timur pasca bencana yang terjadi di Jepang menjadi salah satu perhatian pemerintah. Hatta Rajasa akan mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Jepang untuk membahas program Metropolitan Priority Area. Pernyataan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa ini diungkapkan di sela-sela kunjungannya di Pondok Pesantren Darul Luho Bangil, Pasuruan. Hatta Rajasa menyampaikan bahwa tidak ada masalah mengenai pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Ekspor Jawa Timur ke Jepang tidak ada gangguan karena tujuan ekspor adalah Yokohama dan Tokyo yang aman dari bencana. Berkaitan dengan perekonomian Jawa Timur, pemerintah melakukan penghematan BBM, diversifikasi energi, menjaga pengguna Pertamax agar tidak berpindah ke premium, serta berdisiplin dalam membuat anggaran. Pemerintah juga menunda pengeluaran subsidi BBM. Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan perekonomian lebih tinggi agar tercipta lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta mempersiapkan satu program percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Begini, saya sudah berkomunikasi dengan Duta Besar Jepang di Jakarta untuk pekerjaan yang kita laksanakan di Jepang tidak ada yang tertunda. Tanggal 17 mestinya Menteri Jepang akan bersama saya untuk kick off meeting namanya program-program Metropolitan Priority Area 20 miliar dolar itu tidak tertunda. Hanya yang datang itu wakil menterinya. Dan kita berharap bahwa tidak ada gangguan yang cukup berarti bagi hubungan perekonomian. Untuk ekspor impor sendiri Pak, karena sebagai negara saya tadi diberi informasi oleh Pak Gubernur Jawa Timur pun tidak terganggu ekspornya karena tujuannya itu Yokohama, kemudian Tokyo yang semuanya tidak terkena. Ya. Dari Pasuruan, Abdul Qadir Dias Galuh melaporkan. Para alim ulama serta santri Pondok Pesantren Darul Luho Bangil, Pasuruan, Selasa siang mengadakan pertemuan untuk berbagi informasi, pengetahuan, serta pengalaman dalam menyatukan langkah menegakkan syariat Islam yang berhubungan dengan pembangunan nasional khususnya dalam bidang kehutanan. Pondok Pesantren Darul Luho Bangil, Pasuruan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Kehutanan, Menteri Perekonomian, Gubernur Jawa Timur, Bupati Pasuruan, Direksi Perumahan Perhutani, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan, para alim ulama dan Dewan Guru, serta tokoh masyarakat Bangil, Pasuruan. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa sektor kehutanan merupakan salah satu sektor penting dan strategis bagi pembangunan nasional. Sektor kehutanan akan mampu memberikan sumbangsi secara nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara ekonomi, hutan memberikan dukungan bagi pendapatan devisa negara dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hutan dalam fungsi ekologi dapat menopang stabilitas alam sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi yang akan datang. Industri kayu berbasis hutan tanaman, juga bisa pengelolaan kawasan hutan bersama dengan pesantren, apakah untuk hutan pendidikan, hutan untuk diusahakan, ya, seperti tanaman karet, kemudian tanaman damar dan lain sebagainya itu bisa untuk luar Pulau Jawa. Tapi kalau Pulau Jawa memang lahannya kan sudah habis, tidak ada lagi. Ini kan kewajiban kita semua. Tanpa dukungan semua pihak, apalagi pondok pesantren, para kiai, para alim ulama, para habaib, tentulah untuk menjaga kawasan kita ini tidak mudah. Untuk mencegah dari bencana, untuk kita hijaukan kembali, mengembangkan budaya menanam, menjaga lingkungan agar bersih, harus kita semua. Tidak mungkin Kementerian Kehutanan sendirian. Zulkifli Hasan menambahkan hutan juga memiliki fungsi sosial budaya, yaitu dapat menciptakan lapangan kerja yang mengedepankan aspek keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Luho berharap dapat berperan aktif, baik sebagai pionir, pelopor, penggerak, maupun pelaksana dalam program-program Kementerian Kehutanan, terutama dalam program perbaikan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, khususnya dalam pembangunan hutan rakyat dan membangun kemitraan dengan industri kehutanan yang ada di Pasuruan. Dari Pasuruan, Abdul Qadir Dias Galuh melaporkan.
Ratusan warga korban lumpur lapindo asal desa Siring Barat Porong Sidoarjo Rabu pagi demo memblokir jalan raya Porong. Akibatnya jalur Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi lumpuh total. Warga menuntut percepatan ganti rugi dari pemerintah. Jalur Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi Rabu pagi tadi lumpuh total akibat aksi blokir jalan yang dilakukan ratusan warga korban lumpur lapindo asal desa Siring Barat Porong. Ratusan warga yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga ini langsung menutup jalan raya Porong yang merupakan jalur utama Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi. Sejumlah aparat kepolisian yang siaga di lokasi demo tidak dapat berbuat banyak sehingga menyebabkan arus lalu lintas dua arah langsung lumpuh dan tidak bisa bergerak sekitar 1 jam. Dalam aksi demo ini, warga menuntut pemerintah untuk segera memasukkan wilayah desa Siring Barat ke dalam peta terdampak sehingga dapat sesegera mungkin mendapat ganti rugi dari pemerintah. Warga merasa kesal karena meski wilayah pemukimannya telah ditentukan Gubernur Jawa Timur sebagai wilayah yang tidak layak huni akibat dampak semburan lumpur lapindo, namun hingga kini belum ada tindakan realisasi untuk proses pemindahan warga dan ganti rugi warga. Warga akhirnya membubarkan aksi blokir jalan setelah pihak aparat kepolisian dari Polres Sidoarjo berjanji akan memfasilitasi warga untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya. Minta ganti rugi dibeli segera 3 kali Pak Edi ke kecamatan Rapali 4 kali dibohongi Siring Barat sama Pak Edi. Kalau ada Pak SBY datang ke Surabaya di sini dirapatkan biar diem orang Siring Barat. 3 kali dah. Sampai menutup jalan. Ya nggak dibayar sampai sekarang. Gelap Pak. Kontrak 2 tahun, jatuh 6 bulan, biasa 9 bulan. Dari Sidoarjo, Rohit Khan melaporkan. Kami akan hadir saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.